membuat video materi tentang pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar pada mata kuliah Matematika Ekonomi. Dan di video pembahasan ini saya mengambil materi tentang pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Pada pembahasan kali ini, baik itu pajak ataupun subsidi tentunya akan memberikan pengaruh terhadap keseimbangan pasar, karena tentunya harga sesudah pajak atau harga sesudah subsidi akan mengalami perubahan. Langsung saja pada pembahasannya, apa itu subsidi? Subsidi adalah kebalikan atau lawan dari pajak. Lalu apa pajak itu? Saya akan menjelaskan sedikit. Pajak itu ialah penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Nah, seiring dengan itu, pengaruh terhadap keseimbangan pasar berbalikan dengan pengaruh pajak. Jadi, pengaruh subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Dengan adanya subsidi, produsen merasa ongkos produksinya menjadi lebih kecil sehingga harga jual lebih murah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar dilihat dari sisi kesamaan pengadaan dan penawarannya. Yang pertama itu, jika sebelum subsidi penawarannya QS sama dengan C ditambah DP, dan sesudah subsidi akan menjadi QSS sama dengan C ditambah D dalam kurung P ditambah S. Selanjutnya, sementara persamaan permintaan sebelum dan sesudah subsidi tetap sama, yaitu QD sama dengan QDS sama dengan A dikurang BP. Selanjutnya, keseimbangan pasar terjadi apabila QDS sama dengan QSS atau titik keseimbangan pasar setelah subsidi adalah IS dalam kurung PS, QS. Selanjutnya kita akan mengetahui pasar subsidi yang dinikmati oleh konsumen, yaitu SK sama dengan PE dikurang PS, di mana SK itu subsidi konsumen, PE itu harga keseimbangan sebelum subsidi, dan PS itu harga keseimbangan sesudah subsidi. Selanjutnya, besar subsidi yang dinikmati oleh produsen, yaitu SP sama dengan S dikurang SK, di mana SP itu subsidi produsen, S itu besar subsidi per unit dikurangi dengan besar subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Selanjutnya itu adalah jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah, yaitu S besar sama dengan S kecil dikali QS, di mana S besar adalah jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah dan S kecil adalah jumlah subsidi per unit dikali dengan QS, di mana QS itu adalah jumlah keseimbangan sesudah subsidi. Berikut adalah penjelasan materi tentang pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Mari kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal pertama itu fungsi permintaan. Akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 50 dikurang 2P, sedangkan penawarannya QS sama dengan min 30 ditambah 2P. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 10 atas setiap unit yang diproduksi.
sesudah mendapatkan subsidi. Kita langsung jawab aja. Yang pertama itu KIDE. Sama dengan QS. 50 dikurang 2P sama dengan min 30 ditambah 2P. Kita menambahkan yang sejenis 50 min 30 pindah ruas menjadi positif 30 sama dengan 2P tetap min 2P pindah ruas menjadi positif 2P sama dengan 80 sama dengan 4P dijumlahkan 2 tambah 8. 80 dibagi dengan 4 sama dengan P, lalu P ini sama dengan 20. Hasil dari 80 dibagi 4. Setelah itu kita mensubstitusikan PE sama dengan 20 ke QD atau QS. QD sama dengan, ambil soalnya 50 dikurang 2P sama dengan 50 kurang 2 PI nya 20 sama dengan 50 dikurang 2 dikali 20 yaitu 40 sama dengan QE nya 50 dikurang 40 yaitu 10. Selanjutnya QS sama dengan min 30 ditambah 2P sama dengan min 30 ditambah 2 buka kurung P nya 20 lalu min 30 ditambah 2 dikali 20 40 hasil QE nya sama yaitu 10. Nah, apabila hasil QD dan QS nya, jadi kita tinggal mengambil salah satu saja dan kita dapat menyimpulkan harga keseimbangan sebelum subsidi sama dengan 20 dan jumlah keseimbangan sebelum subsidi sama dengan selanjutnya itu kita mencari sesudah mendapatkan subsidi, karena tadi sebelumnya itu kita mencari yang belum mendapatkan subsidi. Lalu sama-sama QDS sama dengan 50 dikurang 2P dapatnya dari soal ini. Dapatnya dari soal juga min 30 tambah 2P, karena ini dia berubah jadi P ditambah 10 nya dapat dari soal
2 dikali P 2 dikali 10. 2 dikali P 2P ditambah 2 dikali 10 itu 20. Jadi QSS nya adalah min 30 ditambah 20 yaitu min 10 ditambah 20. Kita jumlahkan isi jenis dulu. Ini ya lanjut QDS sama dengan QSS. QDS nya 50 dikurang 2P dari soal sama dengan QSS ini yang sebelum subsidi dan kita mencari sesudah subsidi yaitu min 10 ditambah 2P. Kita tambahkan sejenis 50 min 10 lalu menjadi positif sama dengan 2P tetap dan min 2P terus menjadi positif 2P. Untuk kita jumlahkan 50 tambah 10 60 sama dengan 2 tambah 2P dengan 4P. 60 dibagi 4 sama dengan P dan PS nya yaitu 15, hasil dari 60 dibagi 4. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan PS sama dengan 15 ke QD atau QF. QD sama dengan 50 dikurang 2P sama dengan 50 dikurang 2 dalam kurung P nya 15 tutup kurung sama dengan 50 dikurang 2 dikali 15 30 sama dengan QS nya 20. Selanjutnya yang QS nya kita dapat min 10 ditambah 2P sama dengan min 10 ditambah 2 dalam kurung P nya 15 lalu min 10 ditambah 2 dikali 15 30 sama dengan 20. Jadi kita cuma mengambil salah satu aja, baik QD ataupun QS, sama aja dapat disimpulkan harga keseimbangan setelah subsidi itu 15 dan jumlah keseimbangan setelah subsidi adalah 20. Sampai salah satu aja bersaudara yang mana. Lanjut untuk soal yang kedua 3 dan 4 masih sama dengan soal yang pertama. Masalahnya itu ditanya besar subsidi yang diterima konsumen. SK sama dengan PE dikurang PF. Nah, PE nya adalah harga keseimbangan sebelum subsidi, yaitu 20. Kita tulis 20 lalu dikurang PF. PF itu adalah harga keseimbangan setelah subsidi, yaitu 15. Kita tulis 15. 20 dikurang 15 maka hasilnya adalah 5. Lanjut soal nomor 3 ditanya besar subsidi yang diterima produsen, yaitu SC sama
Soal terakhir yang ditanya, jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah adalah S besar sama dengan S kecil dikali dengan QS. Nah, S ini adalah soal pemerintah memberikan subsidi sama dengan 10 dikali dengan QS. QS itu adalah jumlah keseimbangan setelah subsidi. 20 kita kalikan hasilnya